Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Adapun di zaman kita sekarang, kita melihat para pemuda dan pemudi dari kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Kita lihat mereka telah meninggalkan agama mereka, pergaulan mereka sehari-hari, bagaimana cara berpakaian mereka, bagaimana mereka bersikap, berakhlak dan bertingkah laku. Kita lihat keseharian mereka. Dari sisi mereka berpakaian, tidak mencontohkan akhlak di antara kaum muslimin, tidak mencontohkan akhlak kaum muslimin. Berpakaian ala orang kafir, dan bahkan mereka melubangi telinga-telinga mereka dan membentuk rambut-rambut mereka seperti rambut-rambut idola mereka dari orang-orang kafir dan fasik. Yang mereka idolakan para bintang-bintang film, para selebritis-selebritis, dan para pemain-pemain bola yang mayoritas mereka bukan orang-orang yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal'iyadu billah, atas apa yang telah mereka lakukan. Dan ini menunjukkan keterbelakangan Islam. Dan pemuda kita adalah merupakan sebagai generasi yang akan melanjutkan kita nanti setelah kita tiada. Tidakkah mereka sadar ayyuhal muslimun, bahwasanya mereka sedang dijajah oleh orang kafir, dan bahkan mereka sudah dijajah oleh mereka. Mereka dijajah oleh orang-orang fasik. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi tidak akan pernah redha, tidak akan pernah rela dengan wahai Muhammad sampai engkau wahai Muhammad mengikuti agama mereka. Dan ini salah satu jalan yang dilancarkan oleh orang kafir dari musuh kaum muslimin, terutama mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Mereka buat sesuatu yang menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka buat elektronik yang memudahkan, yang membuat mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidakkah kita mengetahui, wahai para pemuda-pemuda kaum muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah katakan kepada kita bahwasanya orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada kita adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kenapa Anda jadikan mereka orang-orang kafir, musyrik, Yahudi, orang-orang Nasara kalian jadikan sebagai suri tauladan kalian? Gaya hidupnya kalian contoh, gaya beragamanya kalian contoh. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud walladina asyraku. Dan kamu wahai Muhammad akan mendapatkan bahwasanya orang yang paling kuat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita lihat ayyuhal muslimun, wahai pemuda kaum muslimin, bahwasanya mereka betul-betul menampakkan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin di zaman kita sekarang ini dengan menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidaklah kita mendapatkan anak-anak kaum muslimin kecuali mereka telah meninggalkan agama mereka. Tidak lagi mereka mengindahkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah masjid-masjid. Mana ada dari anak-anak muda, dari anak-anak para syabab, para pemuda-pemuda yang masih belia umur mereka mendatangi masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala? Adakah kalian lihat? Adakah kita melihat di masjid-masjid kecuali mereka masjid-masjid itu dihuni oleh orang-orang yang sudah umur mereka mendekati ajal.
Tidakkah mereka mengetahui firman Allah tabaraka wa taala? Ya. Tidakkah mereka mengetahui hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Bahwasanya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan tersebut. Jika Anda wahai para pemuda, jika Anda wahai para pemudi meniru-niru gaya-gaya hidup orang kafir, yang kalian tonton adalah televisi-televisi yang ditayangkan oleh orang-orang yang fasik, yang ditayangkan oleh orang-orang kufar untuk menjauhkan agama kalian, kenapa mereka yang kalian jadikan contoh? Kenapa para pemain-pemain bola yang namanya kalian tuliskan di dinding-dinding rumah-rumah kalian, di kamar-kamar kalian, bahkan di punggung-punggung baju kalian? Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut? Jika Anda menyerupai mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, maukah Anda menjadi golongan mereka? Tentunya akal kita tidak akan mau, wahai para pemuda dan pemudi yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ini tidaklah mengherankan kita ayuhal syabab, wahai para pemuda. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita jauh sebelum datangnya zaman kita ini. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam katakan kepada kita di dalam hadis yang sahih bahwasanya kita, anak-anak kaum muslimin, bahkan kaum muslimin, pasti mereka akan mengikuti jejak hidup orang-orang terdahulu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian pasti akan mengikuti, yaitu perjalanan hidup orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Ya, sampai walaupun mereka pernah masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan ikut pula bersama dengan mereka. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada kita ayuhas syabab, bahwasanya kalau ada di antara Bani Israel yang mana mereka berzina dengan ibu mereka, maka kata Nabi SAW, maka di antara umatku nanti akan ada orang yang berzina dengan ibunya. Dan sekarang kita lihat ayuhal muslimun, bahwasanya ada di antara pemuda kaum muslimin yang telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh ahlul kitab. Maka pesan saya kepada para pemuda agar kembali kepada agama Allah, karena kekuatan Islam ada di tangan Anda wahai para pemuda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.